Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru untuk indikator instruksi yang adaptif. Bapak Ibu, terdapat 8 indikator praktek kinerja guru yang bisa kita pilih salah satunya di setiap periode penilaian. Di antaranya yaitu Bapak Ibu, keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, ekspektasi pada peserta didik, umpan balik yang konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan aktivasi interaktif. Untuk indikator keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, dan instruksi pembelajaran sudah kami bahas dalam video-video sebelumnya. Kali ini kita hanya akan fokus membahas indikator instruksi yang adaptif. Bapak Ibu, sebelum kita diobservasi oleh kepala sekolah dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu ya, kita sudah mengisi form dokumen persiapan dan kita memilih salah satu indikator yang kita inginkan. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih indikator instruksi yang adaptif. Sebelum observasi pembelajaran di kelas dilaksanakan, sebaiknya Bapak Ibu memahami terlebih dahulu rubrik observasi. Tujuannya agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan target-target perilaku yang harus dimunculkan ketika observasi praktek pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, untuk indikator instruksi yang adaptif Bapak Ibu, capaian yang seharusnya Bapak Ibu penuhi adalah upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, 3 target perilaku dari indikator yang adaptif Bapak Ibu, yaitu yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif Bapak Ibu terhadap peserta didik. Yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran yang mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, yaitu guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Nah, masing-masing perilaku yang dianjurkan dari tiap-tiap target perilaku Bapak Ibu. 1. Untuk target perilaku, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Perilaku yang dianjurkan adalah hendaknya guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Yang kedua, hendaknya guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan respon dari peserta didik. Dan yang ketiga, hendaknya guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan Bapak Ibu dengan yang dipahami peserta didik. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, strategi pembelajaran responsif yang kita lakukan adalah di awal pembelajaran, ketika kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan model penilaian yang akan dilakukan Bapak Ibu, maka selanjutnya Bapak Ibu melakukan
pengecekan kemampuan awal peserta didik, yang salah satunya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Sehingga dari materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu kemampuan awal peserta didik di level apa, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita melakukan penyesuaian. Jika suatu tujuan pembelajaran ingin kita capai dengan pemahaman awal peserta didik di suatu level tertentu, maka berarti saya harus melakukan penyesuaian pembelajaran seperti apa sehingga anak bisa berangkat memulai pembelajaran itu dari kemampuan awal mereka. Begitu pula Bapak Ibu melakukan penyesuaian penjelasan. Bagaimana materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini dengan penjelasan yang relevan, yang sesuai dengan kemampuan awal, sehingga anak-anak bisa memahami. Kemudian perilaku yang dihindari, Bapak Ibu, hindari memulai pembelajaran langsung dengan penjelasan materi pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu mengajar suatu materi langsung mengajar Bapak Ibu dengan menjelaskan. Kemudian yang kedua, hindari Bapak Ibu menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon peserta didik. Bapak Ibu harus peka, Bapak Ibu harus tanggap, Bapak Ibu harus responsif ketika Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran. Respon peserta didik seperti apa? Apakah ada tersirat kebingungan, ada tersirat antusias, ada tersirat keengganan, atau bagaimana Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan respon peserta didik agar sejalan Bapak Ibu. Kemudian hindari mengabaikan respon peserta didik dengan meminta mereka diam menyimak. Ketika respon peserta didik tampak ada kebingungan Bapak Ibu, tampak ada keinginan bertanya, tampak ada keengganan Bapak Ibu, kurang motivasi misalnya, maka bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan respon mereka. Ingat Bapak Ibu, subjek utama pembelajaran adalah peserta didik. Target perilaku yang kedua Bapak Ibu yaitu guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, untuk target perilaku ini, Bapak Ibu, perilaku yang dianjurkan adalah 1. Hendaknya guru menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal atau diagnosis. Sangat penting Bapak Ibu memiliki data hasil asesmen awal atau diagnosis Bapak Ibu ya, terkait dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, hendaknya guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya 2 metode yang berbeda. Dalam pembelajaran Bapak Ibu minimal kita menggunakan 2 metode pembelajaran. Misalnya demonstrasi dan ceramah, atau metode yang lain Bapak Ibu ya. Berikutnya, hendaknya guru menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Bapak Ibu, tentu anak-anak kita berbeda kondisi, kebutuhan, dan karakter. Maka untuk suatu pembelajaran yang kita laksanakan, hendaknya kita menyediakan dukungan belajar yang memang dibutuhkan. Apakah dibutuhkan secara keseluruhan di peserta didik ataukah peserta didik tertentu Bapak Ibu ya, yang memiliki kebutuhan yang berbeda dari peserta didik yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, perilaku yang dihindari, hindari mengabaikan adanya perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi awal peserta didik. Hindari menggunakan hanya satu strategi pembelajaran yang dikuasai, dan yang berikutnya, hindari menerapkan strategi pembelajaran yang kaku sebatas menerapkan perangkat ajar. Bapak Ibu, perangkat ajar kita desain untuk sebagai acuan pembelajaran. Namun Bapak Ibu,
perlu ada fleksibilitas Bapak Ibu ya, menyesuaikan situasi, kondisi, karena bagaimanapun orientasi utama adalah kita memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Berikutnya, target perilaku yang ketiga Bapak Ibu, yaitu guru merefleksikan pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, hendaknya guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Dalam pembelajaran Bapak Ibu harus melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik. Bagaimana proses pembelajaran hari itu berlangsung? Apakah sesuai dengan tujuan? Apakah antara tujuan dan kegiatan itu bersesuaian? Apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran itu? Apakah anak-anak bisa memahami materi, bisa memahami tujuan belajarnya? Bapak Ibu, maka apa yang mesti diperbaiki di pembelajaran yang akan datang? Maka di sini Bapak Ibu perlu komunikasi antara guru dengan peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran bersama. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu hendaknya guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktek pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu mengadakan survei terhadap peserta didik terkait dengan hasil pembelajaran, maka perlu dikomunikasikan. Ternyata di antara kalian semuanya berdasarkan hasil survei yang Bapak atau Ibu guru lakukan terkait perihal ini, ternyata kalian menginginkan bahwa kedepannya belajar kita seperti ini. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, ternyata belajar kita selama ini yang harusnya kita tingkatkan adalah perihal ini misalnya Bapak Ibu ya. Itu perlu dikomunikasikan. Berikutnya Bapak Ibu, untuk yang ketiga adalah hendaknya guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktek pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran bersama peserta didik Bapak Ibu itu dipandu oleh guru Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dihindari? Bapak Ibu hindari menyangkal umpan balik yang disampaikan oleh peserta didik. Ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada peserta didik, nah apa pembelajaran pada hari ini yang sudah kita capai, apakah menyenangkan, apa yang perlu diperbaiki? Misalnya ada peserta didik yang memberikan umpan balik, kemudian dan itu tidak sesuai dengan Bapak Ibu guru harapkan, kemudian Bapak Ibu menyangkal. Maka hendaknya tidak demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap dengarkan dengan baik-baik, secara objektif didiskusikan dengan anak-anak, benarkah demikian? Begitu Bapak Ibu ya. Berikutnya yang kedua, hindari melakukan asesmen formatif tanpa mengkomunikasikan hasilnya. Semua penilaian Bapak Ibu, bagaimana nanti penilaian akan kita lakukan, apa yang dinilai, begitu Bapak Ibu, metode penilaiannya seperti apa, hasilnya bagaimana, itu harus kita komunikasikan dengan anak-anak Bapak Ibu, jangan sepihak. Berikutnya, yang ketiga adalah hindari membagikan tugas yang sudah dinilai tanpa ada catatan umpan balik. Ketika ada penugasan yang sudah dilakukan anak-anak dan sudah dikumpulkan Bapak Ibu, sudah kita koreksi Bapak Ibu dan kita kembalikan kepada anak-anak, jangan sampai tanpa catatan. Ketika ada sesuatu yang perlu kita berikan penguatan Bapak Ibu, beri catatan di sana. Demikianlah Bapak Ibu 3 target perilaku yang harus Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu persiapkan dan Bapak Ibu munculkan untuk yang terkait dengan perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu dari ketiga target perilaku ini ketika Bapak Ibu memilih indikator instruksi yang adaptif Bapak Ibu. Nah, rubrik penilaian ini Bapak Ibu juga penting untuk dipahami Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga ketika pelaksanaan observasi kinerja guru di kelas, apabila guru tersebut memilih instruksi adaptif, Bapak Ibu kepala sekolah bisa fokus mengamati muncul atau tidaknya, kemudian munculnya apakah efektif atau tidak terhadap 3 target perilaku ini yang kemudian diisikan di form penilaiannya Bapak Ibu ya. Apakah
target perilaku 1 belum dilakukan, berarti selama penilaian, selama pembelajaran perilaku-perilaku itu tidak muncul. Apakah dilakukan tetapi belum efektif? Jadi perilaku-perilaku itu sudah muncul tetapi tidak berdampak pada kualitas pembelajaran dan juga pencapaian tujuan pembelajaran, ataukah sudah dilakukan tetapi efektif? Berarti perilaku-perilaku yang dianjurkan tadi Bapak Ibu sudah dilakukan, kemudian berdampak pada kualitas pembelajaran yang efektif dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, munculnya perilaku-perilaku itu seperti apa? Ya, seperti apa? Kemudian responnya murid bagaimana? Silakan Bapak Ibu ditulis di sini. Misalnya untuk strategi pembelajaran yang responsif, di mana perilaku yang dimunculkan adalah guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal, melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon peserta didik, dan melakukan penyesuaian penjelasan yang relevan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu itu muncul, Bapak Ibu silakan telah muncul perilaku seperti ini dan bagaimana efektif apa belum, silahkan ditulis di sini Bapak Ibu. Begitu pula untuk target perilaku yang kedua dan target perilaku yang ketiga. Nah, hasil kesimpulan secara umum dari komentar di target 1, 2, dan 3 Bapak Ibu, maka menghasilkan catatan rekomendasi seperti apa dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Silakan dicatat di sini, maka nanti agar itu menjadi catatan penting bagi guru yang diobservasi untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu sehingga terjadi peningkatan pembelajaran di tahap berikutnya. Apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mengobservasi dan sudah menetapkan rating penilaian, selanjutnya tinggal disalin di pemberian rating Bapak Ibu ya, di pelaksana observasi di akun kepala sekolah sebagai pejabat penilai, tinggal diisikan di pemberian rating Bapak Ibu hasil observasi pembelajaran dari Bapak Ibu semuanya. Hanya disalin Bapak Ibu, tidak diunggah. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang rubrik observasi praktik kinerja guru untuk indikator instruksi yang adaptif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.